Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muti Hidayat, ada Dini Iskandar, ada Andini Rahma, dan juga Noval Faiz. Di mana kita sedikit akan menjelaskan mengenai manajemen operasi rantai nilai dan produktivitas yang terdapat di minggu ke-13. Definisi manajemen operasi. Definisi manajemen operasi sendiri merupakan desain operasi dan pengendalian dari proses transformasi yang mengubah sumber daya seperti tenaga kerja dan bahan baku menjadi barang dan jasa yang dijual kepada pelanggan. Nah, pentingnya manajemen operasi itu karena hal ini meliputi baik jasa maupun manufaktur. Hal ini juga penting dalam efektif dan efisien mengelola produktivitas. Juga hal ini memainkan peran strategis dalam keberhasilan kompetitif Selanjutnya terdapat sistem operasi. Di sini terdapat input yaitu ada people atau SDM, teknologi, capital, equipment, materials, dan information yang menghasilkan goods dan service maupun atau barang dan jasa. Manufaktur dan jasa. Organisasi manufaktur itu menggunakan manajemen operasi dalam proses transformasi yang mengubah bahan baku menjadi barang fisik. Sedangkan organisasi jasa itu menggunakan manajemen operasi dalam menciptakan output non-fisik berupa jasa, seperti aktivitas karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan. Nilai dan rantai nilai. Nilai ini merupakan karakteristik kerja, fitur, dan atribut, dan setiap aspek lain dari barang dan jasa yang pelanggan bersedia untuk memberikan sumber dayanya, yaitu menghabiskan uang. Rantai nilai sendiri itu seluruh rangkaian kegiatan kerja organisasi yang menambah nilai pada setiap langkah, dimulai dengan pengelolaan bahan baku dan berakhir dengan produk jadi di tangan pengguna akhir. Manajemen rantai nilai. Jadi manajemen rantai nilai ini merupakan proses pengelolaan seluruh rangkaian kegiatan dan informasi tentang produk terintegrasi mengalir sepanjang seluruh rantai nilai. Dan tujuan dari manajemen rantai nilai ini untuk menciptakan strategi rantai nilai yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua anggota rantai yang mampu memenuhi dan melebihi kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggannya. Nah, dan di sini terdapat persyaratan untuk kesuksesan manajemen rantai atau value chain strategi yang terdapat coordination dan collaboration, teknologi investment, ada proses, leadership, employers, dan organization culture and attitude. Nah, berikutnya ada manfaat rantai nilai. Nah, manfaat dari rantai nilai itu sendiri adalah responden survei rantai nilai menunjukkan berikut ini adalah manfaat besar dari berbagai informasi dengan mitra. Nah, manfaatnya yang pertama adalah untuk meningkatkan penjualan, menghemat biaya, meningkatkan pangsa pasar, mengurangi inventory, memperbaiki kualitas, mempercepat waktu pengiriman, memperbaiki manajemen logistik, dan yang terakhir adalah memperbaiki pelayanan pelanggan. Nah, di sini juga ada rintangan terhadap manajemen rantai nilai. Nah, rintangan-rintangan tersebut adalah cultural attitude, required capability, people, dan organizational barriers. Nah, berikutnya adalah isu-isu manajemen operasi saat ini. Peran teknologi dalam manufaktur. Nah, peran teknologi dalam manufaktur ini sendiri merupakan peningkatan otomatisasi dan integrasi fasilitas produksi dengan sistem bisnis untuk mengendalikan biaya, pemeliharaan prediktif, diagnostik jarak jauh, dan utilitas penghematan
biaya. Berikutnya ada konsep kualitas, yaitu kemampuan suatu produk atau jasa untuk andal melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan untuk memenuhi harapan pelanggan. Di sini kita bisa lihat ada kualitas inisiatif. Kualitas inisiatif ini terdiri dari perencanaan untuk kualitas, mengorganisir dan memimpin untuk kualitas, dan mengontrol kualitas. Di sini juga ada tujuan dari kualifikasi. Yang pertama adalah sertifikasi ISO 9000 dan standar Six Sigma. Berikutnya ada dimensi kualitas produk. Nah, di sini ada 8 poin dari dimensi kualitas produk itu sendiri. Yang pertama ada kinerja, yang merupakan karakteristik operasi. Yang kedua merupakan fitur, yang merupakan karakteristik khusus yang penting. Yang ketiga ada fleksibilitas atau memenuhi spesifikasi operasi selama beberapa waktu. Yang keempat ada daya tahan, yaitu jumlah penggunaan sebelum kinerja memburuk. Yang kelima kesesuaian, yang artinya pertandingan dengan standar pra-pembangunan. Yang keenam ada serviceabilitas, yaitu kemudahan dan kecepatan perbaikan atau layanan normal. Yang ketujuh ada estetika, yaitu bagaimana produk terlihat dan terasa baik. Dan yang kedelapan ada persepsi kualitas, yang artinya penilaian subjektif dari karakteristik atau citra produk. Nah, berikutnya ada kustomisasi massal. Kustomisasi massal ini sendiri merupakan sebuah konsep desain to order yang menyediakan konsumen dengan produk kapan saja, di mana saja, dan bagaimana mereka menginginkannya. Manfaat dari kustomisasi massal ini sendiri adalah untuk menciptakan hubungan penting antara perusahaan dan pelanggan dalam memberikan loyalitas, membangun nilai kepada pelanggan, dan mengumpulkan informasi pasar yang berharga bagi perusahaan. Selanjutnya, konsep dasar ISO 9000. ISO 9000 sendiri adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu, yaitu SMM, yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yang yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. Pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee atau ISO atau TC 176. ISO atau TC inilah yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. Kemudian ISO atau TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun guna menjamin bahwa standar-standar ISO 9000 akan menjadi up-to-date dan relevan untuk organisasi. Kemudian, revisi terhadap standar ISO 9000 telah dilakukan pada tahun 1994, kemudian pada tahun 2000, dan yang terakhir pada tahun 2008. Berikut kumpulan standar ISO 9000. Yang pertama, ISO 9000 Quality Management System, Fundamentals and Vocabulary. Yang kedua, ISO 9001 Quality Management Systems yang berupa requirements. Yang ketiga, ISO 9004 Quality Management System yang berupa guidelines for performance improvements. Kemudian masih banyak lagi standar yang termasuk dalam kumpulan ISO 9000, di mana banyak juga diantaranya yang tidak menyebutkan nomor ISO 900. Beberapa standar dalam area ISO 10000 masih dianggap sebagai bagian dari kumpulan ISO 9000. Sebagai contoh yaitu ISO 10007 1995. Sebagai catatan, ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003 yang dikeluarkan pada versi tahun 2008 telah diintegrasikan menjadi ISO 9001. Kemudian ada Six Sigma. Konsep dasar dari Six Sigma ini yaitu strategi penerapan yang diciptakan oleh Dr. Michael Harry dan Richard Skolder, disebut sebagai The Six Sigma Breakthrough Strategy. Six Sigma ini sebagai sistem pengukuran yang menggunakan defect per million.
Defect per million ini sebagai satuan pengukuran yang digunakan untuk menentukan DPMO. Dengan rumus yang pertama, hitung defect per unit yaitu DPU sama dengan total kerusakan per total produksi. Yang kedua, menghitung DPMO terlebih dahulu dengan menentukan probabilitas jumlah kerusakan dengan rumus DPU dikali 1 juta per probability kerusakan. Next. Keuntungan dari penerapan Six Sigma ini terdapat 7 keuntungan. Yang pertama, pengurangan biaya. Yang kedua, perbaikan produktivitas. Yang ketiga, pertumbuhan pangsa pasar. Yang keempat, retensi pelanggan. Yang kelima, pengurangan waktu siklus. Yang keenam, pengurangan cacat. Dan yang ketujuh, pengembangan produk atau jasa. Next. Kemudian ada beberapa tahapan dalam penerapan Six Sigma yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada define, yang kedua ada measure, yang ketiga ada analyze, yang keempat ada improve, dan yang kelima ada control. Kemudian produktivitas adalah rasio dari output atau produk yang dihasilkan dengan input atau sumber daya yang dimiliki. Produktivitas sendiri dihitung melalui unit yang diproduksi dibagi input yang digunakan. Kemudian untuk produktivitas tenaga kerja sendiri dihitung melalui unit yang diproduksi dibagi jumlah jam kerja. Kemudian yang terakhir ada multi-factor productivity yang dihitung melalui plus bahan baku, plus energi, plus modal, plus miscellaneous. Next. Manajemen produktivitas. Produktivitas merupakan output keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan dibagi dengan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Adapun manfaat dari peningkatan produktivitas itu sendiri, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, yang kedua adalah upah yang lebih tinggi dan keuntungan tanpa inflasi, dan yang ketiga ada peningkatan kemampuan kompetitif karena biaya yang lebih rendah. Dijelaskan lebih lanjut, terdapat 15 poin Deming untuk meningkatkan produktivitas. Di antara yang pertama adalah train workers for the job that you are asking them to perform. Artinya melatih karyawan untuk suatu pekerjaan yang memang kita minta untuk diperformasikan dalam perusahaan. Yang kedua ada rencana untuk masa depan yang berlaku jangka panjang. Lalu selanjutnya ada jangan pernah puas tentang kualitas produk yang telah dibuat. Selanjutnya membangun kontrol statistik atas proses produksi dan mengharuskan pemasok Anda untuk melakukannya juga. Selanjutnya ada berurusan dengan yang terbaik dan paling sedikit dalam jumlah pemasaran. Cari tahu apakah masalah Anda terbatas pada bagian-bagian tertentu dari proses produksi atau bagian dari keseluruhan proses itu sendiri, serta melatih pekerja untuk pekerjaan yang Anda meminta mereka untuk melakukannya. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas barisan pengawas perusahaan, mengusir rasa takut. Selanjutnya mendorong departemen untuk bekerja sama daripada berkonsentrasi pada perbedaan departemen atau divisi. Jangan mengadopsi tujuan ketat menarik, memerlukan pekerja Anda untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas, melatih karyawan Anda untuk memahami metode statistik, melatih karyawan Anda dalam keterampilan baru saat diperlukan, serta membuat manajer puncak bertanggung jawab untuk 34 melaksanakan prinsip-prinsip ini. Lebih lanjut, terdapat contoh kasus dari penerapan manajemen operasi dalam konteks kustomisasi massal atau mass customization. Secara ringkas, menurut
Fogliato et al. 2012, kustomisasi massal adalah penerapan manajemen operasi yang fleksibel dengan volume tinggi oleh suatu perusahaan untuk menciptakan hasil produksi atau output yang disesuaikan dengan minat pelanggan. Dengan kata lain, kustomisasi massal ini membuat konsumen menjadi produsen secara tidak langsung bagi proses produksi suatu komoditas tertentu. Kustomisasi massal dapat timbul akibat 3 hal. Yang pertama, perkembangan pasar, persaingan, dan segmentasi. Perkembangan pasar artinya dengan kemajuan pasar akan mendorong pelanggan serta pasar untuk memvariasikan produknya dengan menambah masukan-masukan dari pelanggan. Lalu persaingan artinya dengan adanya persaingan, tiap perusahaan akan memilih yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan lewat mekanisme kustomisasi massal. Serta segmentasi artinya produk-produk dapat terbentuk secara terstruktur untuk untuk lebih tertarik pada satu segmen pasar tertentu. Lalu kustomisasi massal yang pernah terjadi contohnya itu yang pertama oleh perusahaan manufaktur otomotif Toyota pada tahun 2007 hingga 2008 yang menerapkan Toyota Yaris series J, E, dan S. Ketiga seri tersebut awalnya dibuat untuk memunculkan variasi sesuai dengan permintaan pelanggan berdasarkan kegunaan dan permintaan konsumen. Namun produk tersebut dinilai gagal dalam menerapkan prinsip kustomisasi massal karena tampilan interior maupun eksterior dari mobil dianggap sama. Padahal variasi harganya dibuat berbeda, sehingga dari kasus tersebut Toyota dianggap menerapkan manajemen operasi yang tidak efektif dan efisien karena terbilang membuang-buang biaya. Kustomisasi massal contoh yang kasus yang kedua terjadi pada perusahaan mie instan yang awalnya terbilang homogen atau satu jenis, yaitu dengan merek dagang Supermie saja. Namun pergolakan pasar saat itu berubah dengan konsumen menginginkan variasi yang lebih banyak dalam hal rasa maupun produk lain. Oleh karena itu muncul Indomie yang masih sama dalam satu anak perusahaan, Supermie dan juga Sarimi yang sama-sama bersaing menerapkan kustomisasi massal dengan berinovasi selalu menambah rasa dan jenis produk baru. Penerapan manajemen operasi berlandaskan kustomisasi massal pada kasus mie instan tersebut dianggap berhasil karena mampu menciptakan pasar yang lebih menguntungkan kedua belah pihak, baik konsumen maupun produsen. Dan berikut sumber yang digunakan dalam penulisan karya ini. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.